nggak sih kamu memiliki pemikiran kamu pengen pindah karir? Kamu udah kerja, kamu udah mapan di satu pekerjaan tapi kamu merasa boring. Aku kayak stuck gitu loh. Nah, kita bakal ngebahas soal shifting karir atau pindah karir, oke? Kita mungkin menyadari ketika kita mengambil keputusan untuk pindah karir atau shifting karir itu adalah salah satu hal keputusan terberat dalam hidup kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita ketika mungkin saya ambil contoh bekerja jadi seorang admin ya. Kayaknya kerjanya kok gitu-gitu aja ya. Ambil contoh saja misal hal itu dilakukan selama 5 tahun. Pasti kita akan muncul rasa kebosanan. Merasa kayak kegiatanku tuh stagnan gitu loh. Jadi keputusan kita adalah satu-satunya jalan adalah kita melakukan sebuah shifting karir atau pindah karir. Nah, kemudian alasannya apa sih yang membuat seseorang itu kok kepengen banget buat shifting karir? Kita bakalan ngebahas lebih dalam. Oke? Kebutuhan industri semakin kesini semakin kompleks sekali. Jadi ada banyak sekali hal yang membuat seseorang itu kepengen buat shifting karir. Nah, alasan yang pertama adalah penghasilan yang lebih tinggi. Ketika kita bekerja sebagai seorang admin, itu gajinya cuma segitu aja, kita nggak dapat benefit lebih ya. Apalagi kalau misal kita ambil contoh sebagai seorang PNS, kita ambil contoh ya PNS itu gajinya ya udah patokannya cuma itu aja gitu. Dan yang membuat kita bisa memberikan value lebih ke diri kita tuh apa kalau kita posisinya cuma sebagai seorang admin kan ya. Makanya salah satu pertimbangan kenapa orang itu kepengen buat shifting karir, salah satu pertimbangannya adalah soal gaji atau salary. Mereka pengen mendapatkan salary yang lebih tinggi. Kita ambil contoh banyak sekali fenomena artis sekarang yang akhirnya mereka lebih memilih untuk pindah jadi seorang politikus gitu ya. Jadi kalau gajinya artis kayak segitu, akhirnya mereka pindah ke politikus dan berharap kalau gajinya mereka itu lebih banyak. Padahal itu justru mungkin bisa jadi bumerang ya. Enggak. Tapi itu alasan pertama kenapa orang memilih untuk shifting karir. Yang kedua, ini adalah salah satu alasan yang cukup aku sukai. Jadi setiap orang itu pengen shifting karir karena menginginkan suatu hal yang baru. Jadi yang aku bahas tadi soal stagnan, jadi ketika kita kerja di posisi itu aja, yang kita lakukan itu aktivitasnya ya cuman itu aja. Misal jadi seorang admin itu kita memasukkan data, menulis data-data dari kantor, kemudian menerima surat menyurat dari luar, menulis, mengarsipkan, hal-hal seperti itu bakalan suatu saat kita bakalan merasa untuk bosen dan kita pengen banget mendapatkan sesuatu hal yang baru. Nah, alasan yang kedua adalah itu. Nah, lalu apa tipsnya buat kita yang pengen switch karir? Yuk kita bakalan ngebahas soal 3 tips untuk melakukan shifting karir. Langkah yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu diri kita, kenali dan pahami kebutuhannya diri kita tuh apa. Yang kedua, setelah kita menemukan kebutuhan kita tuh mau apa, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah menemukan satu bidang yang mau kita tekuni. Misal dulu itu saya di posisi sebagai seorang admin, pengennya untuk shifting karir saya mau kemana ya, itu sudah harus kita temukan di tahap yang kedua. Misal tujuan saya adalah pengen jadi seorang sales. Nah, berarti kita mulai harus dalami soal-soal basic knowledge yang berkaitan dengan posisi yang mau kita apply untuk tahap karir selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus memperbaiki personal branding kita. Sebenarnya untuk memperbaiki personal branding kita itu kita bisa memanfaatkan salah satu kanal media sosial yang kita miliki nih. Nah, misal kita ambil contoh LinkedIn. Nah, siapa sih yang nggak tahu LinkedIn? Kita juga sudah tahu LinkedIn adalah salah satu kanal profesional yang sudah dimanfaatkan oleh banyak sekali orang-orang yang profesional. Kita bisa ngebangun personal branding kita melalui sebuah LinkedIn. Nah, mulai dibangun profilnya, kemudian ditulis dulu itu pengalamannya apa saja, ditulis portofolionya apa saja, dan beberapa sertifikasi yang sudah pernah diikuti, itu akan lebih menambahkan value-nya ke diri kita. Nah, hal yang kedua yang mesti kita perbaiki adalah memperbanyak portofolio. Portofolio itu bisa kita dapatkan dari hasil atau karya yang pernah kita buat gitu ya. Misal dulu pernah kerja di bidang desain grafis. Nah, perbanyak
portofolionya, kemudian itu menjadi salah satu bekal untuk kita mempermudah proses shifting karirnya kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus meningkatkan skill yang kita miliki. Nah, langkah apa saja untuk bisa meningkatkan skill? Kita bisa mengikuti salah satu pelatihan atau bootcamp atau bahkan kursus. Sekarang sudah banyak sekali kok platform yang sudah menyediakan pelatihan-pelatihan baik itu secara gratis maupun yang berbayar. Tergantung modalnya yang kita miliki nih. Misal kamu punya kemampuan di salary sekian untuk membeli pelatihan ini tuh. Nah, coba aja, tapi kalau berhubungan dengan masa depan kita, nggak masalah kita ambil. Misal itu pelatihan di angka harganya 1 juta, nggak masalah. Tetapi yang mesti kita pertimbangkan adalah apakah nantinya ketika kita ikut bootcamp atau pelatihan itu materi yang sudah dipersiapkan oleh si platform itu apakah sudah mencakup kebutuhan yang kita inginkan atau tidak. Nah, itu yang mesti kita pertimbangkan. Mulai perbanyak pelatihan-pelatihan, kemudian bootcamp dan juga sertifikasi, itu akan sangat mendukung dan semakin mempermudah proses shifting karirnya kita. Oke, cukup itu saja pembahasan soal shifting karir. Kita bakalan ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye!